Baik, shalom. Shalom. Kita kembali lagi untuk memuji nama Tuhan. Kami undang untuk kita semua mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai, kita mengangkat satu pujian yang berkata, selidiki aku. Hormat bagi Bapak Surya. Kita semua bangkit berdiri. Hormat bagi
Tuhan, hari ini kita masuk dalam bulan yang baru, tanggal 2 Mei 2021. Tuhan memberikan waktu bagi kita semua sebagai kakak-kakak mentor maupun sebagai adik-adik remaja Kardera GPI Muria beribadah pada saat ini. Karena itu, marilah kita tabiskan ibadah kita bersama-sama. Pertolongan pada ibadah remaja Kardera GPI Muria pada tanggal 2 Mei 2021 terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga, sebab kuasa kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami boleh ada saat ini dalam bulan yang baru. Semua karena kasih karunia-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami mengawali bulan ini dengan melakukan ibadah kepada Tuhan. Arahkan kami semua supaya baik kakak-kakak mentor maupun adik-adik remaja Kardera bersama-sama kita beribadah memuji memuliakan Tuhan. Dan bagi orang tua yang mendampingi juga senantiasa diberkati. Dan biarlah berkat rohani kami pada saat ini menjadi bagian dari setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Mari kita membaca Mazmur Tuhan. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 25 ayat 1 sampai 7. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Demikian Mazmur Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Tibalah saat kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita sejiwa. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
kita mengangkat satu pujian, Hatiku Percaya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian isi hati-Mu dan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah kami pikiran seorang murid, telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau belajar, yang mau dididik, dan yang mau dihajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bimbing Tuhan setiap firman yang tersampaikan pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi rema untuk anak-anak-Mu, anak-anak remaja-Mu, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua, adik-adik yang di rumah. Salam juga kakak-kakak yang ada di sini juga. Puji syukur hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1
ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik yang di rumah, kakak-kakak yang di sini, hari ini tema yang akan dibawakan, yang dipercayakan kepada kita oleh kakak-kakak mentor yang luar biasa adalah menantikan janji Bapa. Kok harus kita menantikan janji Bapa? Kenapa kita harus menantikan janji Bapa? Apakah Tuhan itu nggak mampu langsung memberikan ketika dia ini? Kenapa harus ada janji menantikan? Kalau kita melihat kisah para rasul ini, kalau kita lihat di ayat ini ya, sampai pada hari ia sebelum terangkat itu kan Yesus itu datang ke murid-muridnya. Kita lihat dulu ya, datang. Kenapa sih? Terus dia berulang-ulang menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan apa penderitaannya. Dia membuktikan segala sesuatu yang telah terjadi dan menunjukkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ini dia kenapa harus ini? Kalau kita teliti satu-satu, kenapa harus ditunjukkan terus sampai 40 hari dia terus sampai datang satu-satu? Kalau kita lihat ya, manusia cenderung lupa. Garis bawah ya. Manusia cenderung lupa. Makanya ketika dia lupa, Tuhan berinisiatif. Inisiatifnya Tuhan sendiri. Dia datang. Bahkan dia tahu murid-muridnya lemah. Murid-muridnya nggak mampu, murid-muridnya tidak berdaya. Akhirnya dia datang. Berulang-ulang. Sampai 40 hari sebelum dia berangkat. Dia datang. Nunjukin. Ini loh yang aku alami. Ini loh bukti dari semua yang telah tertulis. Menunjukkan seperti itu. Dan dia menunjukkan bahwa apa yang telah dikatakan bahwa benar. Bahwa apa yang telah disampaikan bahwa benar. Bukan hoax kalau kata zaman sekarang ya. Bukan ya yang kalau ada kata ceme-ceme biasa yang ya gitu. Ini enggak. Itu benar-benar dia hidup. Berulang-ulang menampakkan diri, sekali lagi saya katakan berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena manusia cenderung lupa. Coba kalau kita ingat khotbah minggu kemarin apa? Paling segelintir doang pasti masih ingat. Makanya perlu bawa catatan. Agar apa? Agar tidak lupa. Yesus datang berulang-ulang menunjukkan biar nggak lupa. Kita bawa, kalau dalam mendengarkan firman Tuhan, bawa juga catatan biar tidak lupa. Jadi ingat pertama itu. Lalu pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa sih harus dilarang? Kok Tuhan ngarang-larang kenapa? Kalau tadi sebelum lagu kan ada saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Coba kita renung. Kalau kita kadang-kadang dapat suatu persoalan, kadang nih misalnya adik-adik yang mau lulus. Aku habis ini lulus SMA ya, misalnya SMA mau ke kuliah. Contohnya tiba-tiba dapat kabar, nak, karena papa lagi kekurangan, tunda dulu ya kuliahnya. Tiba-tiba katanya Tuhan maha mengasihi, katanya Tuhan maha menyediakan, kok aku harus tunda? Sama, Tuhan bukannya tidak mampu, Tuhan bukannya tidak bisa, tetapi Tuhan
mau kita semakin mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya, segala sesuatu ada prosesnya. Penebusan pun ada prosesnya. Kita kemarin lihat ya. Ada prosesnya kan? Dia harus datang dulu ke darah Maria. Kalau kita ikutin ya, ingetin sebelumnya. Dia harus masuk dulu, lalu harus lahir, dia mengalami segala, dia mengalami lapar, itu ada prosesnya. Tidak langsung tiba-tiba datang turun salib, enggak kan? Ada proses. Tuhan mau mengajarkan apa? Proses, mengajarkan kedewasaan kita agar kita tahu tidak memakai paradigma kita sendiri. Paradigma itu adalah pikiran, cara pandangnya kita sendiri, tapi cara pandangnya Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau kita ngalami sesuatu yang gak enak, itu bukan Tuhan gak sayang, Tuhan karena sayang, makanya kita ngalamin itu. Karena Tuhan sayang. Kalau firman Tuhan mengatakan anak yang kukasih itu kuhajar dan kutegur, kudidik. Kalau kita jadi anak gampangan yang semuanya gampang, kayak jalan tol aja sekarang ada macet ya, ya nggak akan jadi apa-apa, jadi anak gampangan aja. Tapi kalau kita menikmati, dia dididik, dihajar, itu Tuhan karena sayang. Tuhan karena sayang. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau kita udah mulai ngerasa nggak nyaman, kok kayak gini, ingat, Tuhan itu sayang sama kamu. Bukannya Tuhannya benci, jahat, enggak. Agar kita bisa memahami, balik lagi ke poin yang sebelumnya, mengulang-ulang itu berarti, datang itu berarti apa? Selain tadi mencatat adalah merenungkan firman Tuhan ini. Coba pertanyaannya, banyakkan main HP, nontonin YouTube, Instagram, apalagi itu sekarang, TikTokan, apa baca firman, apa berdoa? Bagaimana kita bisa kuat dan mampu memahami maksudnya Tuhan kalau kita aja nggak pernah dekat? Anggap ya, gimana? Kalau kakak-kakak yang udah kakak-kakak ini mungkin sekarang jatuh hati gitu ya. Iya, kalau kakak-kakak yang adik-adik jangan dulu. Kakak-kakak jatuh hati. Lah kalau kamu jatuh hati sama orang, nggak pernah mengenal dia, nggak pernah dekat sama dia, bagaimana kamu tahu maksud dia mau gimana? Sama kayak ke Tuhan juga. Maksud Tuhan mau kita dekat. Kalau lagi begini, ya harusnya makin melekat, makin nempel sama Tuhan. Nempel bagaimana? Berdoa, baca firman, jangan bolong-bolong ibadahnya, harusnya gitu. Kalau udah gini malam jauh, terus tiba-tiba nyala-nyalain, Tuhan sih nggak sayang sama aku. Lah Tuhan bilang, aku udah buka pintu, tapi kamu nggak mau. Gimana? Kan Tuhan udah ngetok, tapi kitanya nolak. Itu tuh. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukannya Tuhan itu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kitanya aja yang kadang-kadang yang nggak mau. Kalau kita mungkin introspeksi diri kita ya, seberapa banyak lagi sekali lagi waktu kita dipakai hanya untuk dunia. Kalau Tuhan aja mau berulang-ulang datang, masa kita nggak mau? Di sini kan, menantikan janji Bapa itu harus. Menantikan janji Bapa berarti harus makin dekat sama Tuhan, harus makin nempel sama Tuhan. Sampai nanti pada akhirnya Tuhan akan memberikan apa yang pantas dan layak untuk kita terima. Kapankah waktunya? Semua itu sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan diri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Biarlah Tuhan hari-hari ini ketika kami lemah, ketika kami tak berdaya, menantikan ketidakpastian, apalagi Tuhan saat-saat ini dengan keadaan kondisi dunia yang sangat tidak menentu. Kami tahu Tuhan, kami masih punya suatu harapan besar di tangan-Mu. Kalau Tuhan di masa lampau mampu melakukan sesuatu, dan masa sekarang ini pun Tuhan mampu, karena Engkau Allah Alfa dan Engkau Allah Omega. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Engkau yang menyediakan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya lebih daripada yang kami pikirkan. Bimbing kami Tuhan, agar kami mampu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami tahu Tuhan sudah menyediakan. Biarlah kami semakin melekat setelah ini Tuhan, semakin dekat, semakin rajin dalam ibadah, semakin rajin membaca firman, semakin rajin untuk berdoa, semakin dekat, rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan, akan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amen. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Biarlah firman yang disampaikan oleh saudara kita, saudara Rajiman, yang berkata menantikan janji Bapa. Biarlah kita terus menantikan janji Bapa bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan terbaik buat kita. Marilah kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari sepanjang hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan, kami melakukan dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami untuk siap untuk menantikan akan janji-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang takut akan Padamu Tuhan, yang terus mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mohon dengan kasihan-Mu Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syukur syafaat kami Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, baik itu lewat perbuatan, perkataan, maupun sengaja tidak sengaja Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami manusia Tuhan, bahkan hati pula-Mu Tuhan. Ya Tuhan, di mana pada saat ini kami akan menaikkan doa kami Tuhan, kami akan mendoakan juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana pada saat ini dilandas oleh berbagai macam bencana Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah mengetahui apa yang terjadi buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkanlah bangsa kami Tuhan, pulih negeri kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang mampu akan menghentikan akan segala apapun yang terjadi buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat adik-adik mentor Tuhan, di mana kami pun berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah segala cita-cita mereka Tuhan, berkatilah kedua orang tua mereka Tuhan, berkatilah keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi anak yang takut akan Padamu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendoakan juga buat kampus STT Muria kami Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kiranya Engkau terus menuntun menyertai dan setiap aktivitas mereka lakukannya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat Mami Yoki yang sering membimbing kami dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Engkau beri kesehatan ya Tuhan. Biarlah terus tuntun sertai dalam segala aktivitasnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu menyertai akan setiap langkah dan pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat kedua orang tua kami dimanapun mereka pada saat ini Tuhan, baik dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, berkatilah dalam segala pergumulan hidup mereka Tuhan, hingga apapun yang mereka lakukan boleh sesuai akan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa juga mendoakan juga buat anak-anak-Mu Tuhan, baik dari tingkat TK hingga pada perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa menjadi cita-cita kami satu persatu, tapi ya, kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengetahui apa yang menjadi cita-cita kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendoakan juga buat kakak-kakak mentor Tuhan yang dimana pada saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkanlah mereka Tuhan, pulih mereka dari segala penyakit mereka Tuhan, hingga mereka dapat sembuh dan dapat mengikuti kegiatan ini ke minggu yang depannya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat orang-orang dalam berkekurangan Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, baik yang berkekurangan tempat, pakaian dan segala macam Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah dalam segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Cukupilah mereka Tuhan, layanilah mereka seperti Engkau layani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat anak-anak-Mu Tuhan, baik adik-adik remaja, adik-adik mentor Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau pulih mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan juga buat TNI yang dimana pada tahun kemarin, bulan kemarin Tuhan yang tenggelam Tuhan pada saat mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya kiranya Engkau berkatilah keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Biarlah mereka kekuatan ya Tuhan, biarlah penghiburan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mampu menghibur mereka dan menguatkan mereka dalam segala hal yang mereka hadapi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami serahkan seluruh ibadah kami ya Tuhan.
Kiranya Engkau biarlah ibadah kami ini menjadi berkat dan berkat bagi setiap orang yang Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mohon dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mendoakan juga buat Bapak Anton Tuhan yang sebagai ketua pembinaan kami di Mentor Remaja ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam segala pekerjaannya Tuhan. Berkati dalam segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Berkati dalam seluruh keluarganya Tuhan. Hingga mereka terus menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama untuk mengatakan pengakuan iman kita bersama dengan segala gereja, segala abad dan sepanjang zaman. Mari kita menyatakan komitmen iman kita dengan hati, lidah, dan dengan bibir kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Nas pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Petrus ayat 3, saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dari bertobat. Doanya. Adik-adik remaja yang ada di rumah, kakak-kakak mentor yang di tempat ini, kita akan akhiri ibadah kita dan tetap kita mengingat akan firman Tuhan. Apapun kita selalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, selalu datang dan giat berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan juga dalam pembacaan firman Tuhan ya.
Karena itu mari kita mau kembali dalam hidup kita dan dalam tugas pekerjaan sekolah kita, tetap mengabdi kepada orang tua karena itulah firman Tuhan. Sebab itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan membimbing setiap kita, baik sebagai kakak maupun sebagai remaja, dalam tugas perkuliahan dan di dalam tugas belajar. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Satu, Oh ya. 2, 3. Selamat beribadah, selamat hari Minggu.